Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang kita dengarkan tadi begitu menyedihkan, begitu memprihatinkan. Menyedihkan bukan hanya karena penderitaan yang Yesus derita itu mengerikan. Diolok, diludahi, dipukul, didera berkali-kali, dan disalibkan sampai mati di Golgota. Tetapi lebih dari itu, kesengsaraan Yesus itu begitu menyedihkan. Pertama, karena meskipun dia tidak bersalah, tidak mempunyai kejahatan, dia diperlakukan sebagai orang yang bersalah. Dia ditangkap, disiksa, dan disalibkan sampai mati. Ini sungguh keterlaluan. Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat. Atau kalau dalam konteks sekarang itu seperti penjamret yang ketangkap lalu kemudian dikeroyok oleh massa. Bahkan lebih hina dari mereka. Kalau penjamret atau tukang begal itu hanya dihajar massa sampai babak belur. Dan itu mereka lakukan karena kejahatan mereka. Sementara Yesus itu dihajar, disiksa, bahkan disalibkan sampai mati tanpa ada satu kesalahan yang dia lakukan. Maka ini sungguh-sungguh suatu ketidakadilan. Yesus adalah korban konspirasi ulama Yahudi yang menaruh iri hati kebencian yang amat dalam kepada Yesus. Dia dihukum mati bukan karena kejahatannya, melainkan untuk menanggung kejahatan umat manusia. Yang kedua, para saudara, penderitaan yang dihadapi oleh Yesus begitu menyedihkan. Karena Yesus itu ditinggal pergi oleh para muridnya. Ini sungguh sangat ironis, sungguh sangat tragis. Para murid yang sangat dicintainya, yang hidup bersama-sama dengan dia, makan, melayani bersama mereka, tega meninggalkan Yesus seorang diri. Bahkan Yudas Iskariot berani mengkhianati Yesus hanya demi sejumlah uang. Padahal para saudara, sebelumnya mereka berjanji, terutama Petrus, mau setia kepadanya meskipun mereka harus mati bersama dia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang Yahudi menangkap Yesus, mereka lari meninggalkan Yesus seorang diri. Hanya Yohanes yang setia menyertai Yesus di dalam penderitaannya. Ini sungguh menyedihkan sekali. Lebih menyedihkan lagi para saudara, ketika Yesus wafat di kayu salib, tidak ada satu murid pun yang punya inisiatif untuk menurunkan dan memakamkan jenazah Yesus. Ini sungguh keterlaluan. Sudah saat menderita tidak ada para murid yang menemani. Saat meninggalnya pun para muridnya tidak hadir dalam pemakamannya. Justru yang memiliki perhatian adalah orang yang diam-diam mengikuti Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, memang setia kepada orang yang kuat, yang berhasil, yang menarik dan dikagumi itu mudah sekali.
tetapi setia kepada orang yang lemah, yang menderita, dan tidak menarik itu sulit sekali. Hanya orang yang punya cinta yang sejati, cinta yang tulus, yang benar-benar bisa setia kepada orang lain yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin pada kesempatan ini kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Sejauh mana kesetiaan kita selama ini kepada Yesus, kepada pasangan kita, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat kita. Apakah kita hanya setia pada saat Yesus atau pasangan kita, sahabat kita memenuhi harapan kita? Pada saat Yesus mengabulkan doa-doa kita, pada saat usaha kita lancar, pada saat pasangan dan sahabat kita bisa memenuhi harapan dan keinginan kita, ataukah kita mau tetap setia kepada Yesus, kepada gereja, kepada pasangan, sahabat, kenalan, kendati mereka tidak lagi memenuhi harapan kita? Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus memberikan teladan hidup yang baik kepada kita. Mereka mau tetap setia kepada Yesus, kendati Yesus saat itu mengalami penderitaan, bahkan kematian. Setia kepada orang yang menderita itu sulit. Tetapi bila dihayati dengan penuh cinta, akan membawa kebahagiaan. Semoga kita pun mampu setia kepada Yesus, setia kepada gereja, pasangan dan sahabat kita, baik dalam suka maupun dalam duka, supaya kelak kita bisa ikut ambil bagian di dalam kemuliaan kebangkitannya. Tuhan memberkati.